Assalamualaikum, Cincai Sob. Hari ini gue special edition ada di ruangan Direktur RSUD Cikalongwetan. Hari ini ngomong-ngomong sambil nunggu Pak Direktur, ini gue pengen ngobrol-ngobrol mendalami tentang vaksin. Gue penasaran sama vaksin karena ada pro dan kontra, antara yang bilang katanya vaksin itu begini, ada yang bilang begini. Gue kan jadi penasaran, makanya gue kesini. Tapi ngomong-ngomong, di sini itu katanya satu ruangan harus tutup, jadi gue tutup nih, rapatin, kayak gitu. Yeah. Jadi gue rapatin ya. Pak Direktur ada, Pak. Tidak ada Pak Direktur, mumpung ada Pak Direktur. Pak Punten Pak. Ya, izin. Langsung duduk ya Pak, nggak usah ditawarin. Santai saja. Santai aja. Alhamdulillah bro, hari ini dikasih kesempatan untuk ketemu sama Pak Direktur, padahal lagi sibuk bro. Nah, beliau itu senangnya yang hamil-hamil, lahiran kayak gitu. Makanya gue penasaran, kan dokter kenapa senangnya yang ngatasin yang lahiran gitu? Pak emang spesial Pak? Ya, khusus obstetri dan ginekologi. Oh Jadi gitu. memang khusus ibu-ibu hamil dan penyakit-penyakit perempuan lah. Oh gitu. Iya, senangnya yang obstetri itu untuk yang spesial hamil, baik yang pengen hamil, yang sedang menjaga kehamilan maupun melahirkan. Kemudian kalau kandungan, ya perempuan-perempuan yang bermasalah di kandungannya, baik itu infeksi, kemudian tumor, kemudian perdarahan dan gangguan hormon, itu ya spesialis obstetri dan ginekologi. Pak, ngomong-ngomong katanya orang hamil itu riskan dengan COVID-19. Ya. Benar nggak Pak? Bagaimana jelasin Pak ceritanya gimana? Jadi kehamilan itu merupakan salah satu faktor komorbid, ya, faktor risiko. Oh, risiko. Nah, salah satu faktor risiko itu banyak sekali, ada kelainan-kelainan, misalnya penyakit DM, ya, hipertensi, gangguan imunologi, gitu ya. Ya, salah satu adalah kehamilan. Karena orang hamil, ibu hamil itu biasanya imunitasnya menurun, baik di trimester 1, 2 maupun 3 ya. Jadi itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjangkit atau terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini. SARS-CoV-2 yang dari si Wuhan itu ya. Ya, si Wuhan. Ngomongin 1 meter ada nggak Pak? Jaraknya 1,5 meter. Oh gitu. Sampai 2 meter. Harus tutup. Tutup ya. Aduh, lupa ditutup. Jadi gini Pak. Ini ngomong-ngomong Pak, saya penasaran sama vaksin Pak. Ya, ada pro, ada kontra. Ya. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak Pak? Mungkin dengan bahasa masyarakat yang mudah dipahami. Soalnya kalau Sinovac itu saya nggak ngerti Pak. Sinovac itu ya mirip dagang ya, salah satu vaksin produksi ya dari Cina sana. Iya. Ada lagi ya dari Pfizer misalnya, dari Eropa sana gitu ya. Kemudian ada dari Rusia sekarang. Banyak sekarang ya, tapi yang jelas kalau Pfizer itu berbeda dengan Sinovac. Kalau Sinovac itu merupakan virus yang sudah dilemahkan, inaktif. Kalau yang kayak Pfizer, itu adalah dari jenis RNA. Jadi sebenarnya banyak jenis vaksin, dan kita sekarang sedang mencoba ya, pemerintah kita kan dalam waktu dekat ini katanya tanggal 13 kan rencana presiden kita yang pertama gitu. Baru nanti diikuti dengan tokoh-tokoh gitu ya. Nah, untuk provinsi dan kabupaten itu tanggal 14 mulai penyuntikan. Nah, yang pertama yang disuntik setelah para tokoh-tokoh itu adalah para nakes, tenaga kerja, dan para staf-staf pembantu tenaga kerja lah, misalnya dari medisnya, dokter, kemudian para medis ya, kemudian yang terlibat misalnya tenaga-tenaga penunjang ya, seperti laboratorium, kefarmasian, kemudian ada itu tenaga-tenaga CSD, kemudian penyelenggaraan jenazah, tenaga gizi, itu termasuk nantinya sebagai yang pertama, gelombang pertama untuk menerima vaksin ini. Pak, keterangannya gini Pak, ada yang mungkin dia sudah punya ada virus di dalam pada saat divaksin, sehingga virus itu tidak bisa kemana-mana dan mencari celah hingga ke dalam dan mengunci gitu. Apa benar begitu? Cara kerjanya gimana sih Pak? Jadi gini, nanti
yang boleh divaksin itu ya termasuk yang mereka yang tidak punya faktor komorbid ya, penyakit yang tertentu lain tadi ya. Nah, hipertensi pun boleh diberikan tapi yang terkontrol. Itu juga yang kencing manis ya. Sebenarnya boleh tapi syaratnya harus terkontrol ya. Kemudian ibu hamil itu nggak boleh ya, ibu hamil nggak boleh. Nah, kemudian satu lagi yang mereka yang sudah terinfeksi ya, yang sudah terkonfirmasi positif harus sembuh dulu, nggak perlu lagi divaksin karena dia dianggap sudah mempunyai kekebalan tubuh. Nah, itu tadi, jadi nggak ada manfaatnya kalau divaksin. Maksudnya gitu, dikiranya apa dia takut nanti bisa kena lagi nggak orang yang terkena itu? Bisa aja, namanya reinfeksi, tapi kecil kemungkinan, tapi ada kasus ini ya. Nah, vaksin itu kerjanya seperti ini. Jadi di tubuh kita ini sebenarnya ada tentara. Tentara yang menjaga ya kekebalan tubuh kita terhadap serangan berbagai penyakit. Nah, tentara ini dia spesifik. Jadi semacam pasukan khusus. Nah, jadi kalau misalnya ada bakteri atau ada virus ya yang datang, nanti tentara ini yang akan melawan virus-virus itu yang berjuang di tubuh kita ya sebagai antibodi. Nah, sebentar nih ada telepon masuk ini. Ya, jadi setiap orang itu spesifik, jadi terhadap ada punya pasukan khususnya lah ya, dan menghadapi misalnya bakteri ini beda, kemudian virus ini berbeda. Nah, jadi dimasukkannya vaksin itu ya untuk membentuk tentara khusus tadi. Nah, di tubuh si individu atau orang tersebut ya. Jadi diharapkan dengan memasukkan virus yang sudah dilemahkan, nanti ya ada kuman pasukan-pasukan khusus tadi terbentuk, antibodi khusus ya, terbentuk di tubuh kita. Nah, nanti kalau dia sudah termemori, ini kan pasukan khusus di khas ya di tubuh kita terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Nah, suatu saat nanti misalnya Bang Bara nih jalan-jalan kontak sama orang yang ini sudah divaksin besok, misalnya nanti jalan-jalan kontak sama orang yang terkonfirmasi kena nih, datang virusnya masuk ke sini. Nah, mulai bekerja yang tadi khas yang sudah khusus ini menghadapi virus SARS-CoV-2 ini, dia datang menyerang virus tersebut. Gitu. Itu istilah desonya gitulah ya. Gitu. Kalau dijelasin secara berlawan ya, nanti berlawan dia antara pasukan khusus dengan virus ini siapa yang menang. Nah, kalau tentara kita yang menang, pasukan khususnya menang, nggak jadi penyakit itu di tubuh kita. Tetapi kalau kalah ya berarti terinfeksi ya. Gitu. Tapi itu jadi artinya ini nggak perlu kita lagi nggak usah ditakuti, nggak usah ya, harus dihadapi justru ya. Kita untuk menciptakan herd immunity nantinya diharapkan misalnya dengan sudah sekitar 70% masyarakat Indonesia sudah vaksinasi, maka diharapkan ada kekebalan yang menyeluruh. Jadi resiko untuk penularan jadi akan berkurang. Jadi kalau kita belum divaksin, datang tentara itu ya datang virus itu ya ke tubuh kita nggak siap tubuh kita untuk membentengi diri. Ya ada pasukan khusus menghadapi virus tersebut. Otomatis kalau dalam keadaan kondisi lemah, ya maka akan terserang atau terjangkit atau terinfeksi virus COVID-19 ini. Kabarnya nih Pak, Bapak siap menjadi orang yang pertama di rumah sakit ini. Biar bagaimana Pak? Cenderung Bapak seperti apa keinginan untuk meyakinkan kepada masyarakat Pak? Ya, saya siap menjadi orang pertama di RSUD Cikalongwetan ini di lingkungan kami ya, karena kan paling tidak kita di sini nanti sekitar 300 lebih. 300 lebih yang akan mendapatkan vaksin. Nah, saya salah satunya. Nah, tentu sebagai contoh ya, sebagai support kepada rekan-rekan yang memang sekarang kebetulan kami ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, kami ya mau tidak mau, suka tidak suka dan juga berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat bahwa saya selaku direktur
rumah sakit ya sebagai yang merawat pasien COVID itu sebagai orang pertama nanti yang akan wajib ya, menjadi orang pertama. Termasuk presiden. Ya, presiden kan yang pertama sekali itu ya. Tapi untuk di lingkungan RSUD ini saya harus yang pertama gitu. Dan saya siap untuk menerima itu ya. Oke, cukup deh Pak. Ya. Siapa tahu ini Bro, jadi rupanya Pak Direktur menjelaskan, mengilustrasikan sederhana dengan sebuah tentara. Jadi menarik juga, ada tentara lawan sama vaksin. Musuh. Jadi virus ini musuhnya. Musuh, ada tentara jeder di dalam tubuh. Nah, gitulah. Jadi rupanya insya Allah vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah aman. Itu kesaksian beliau dari Pak Direktur Rumah Sakit. Pak Dokter, aduh nuhun pisan Pak Dokter. Sami. Saya lapar Pak Dokter. Ya, sok kita udah siapin nih. Disiapin. Udah. Saya mau makan di luar tadinya. Udah sini aja kita makan bakso. Apa itu? Saya makan siang juga. Bro, katanya udah disiapin. Mau makan di luar tadinya kayak enak Pak, jadi malu. Aduh, sering-sering atuh Pak lah. Allah. Ini bakso Bro, bakso. Ya kan tadi katanya udah makan siang, jadi ya gitu. Ya siap. Oke, makasih. Mau makan dulu ya Pak Direktur.